Kristen dari nama Yesus Kristus. Artinya kalau orang bilang Islam itu Isa, subuh, apa Mi? Lohor, Asar, asar, maghrib itu salah ya Mi? Nah, boleh aja sih kalau Buat dibuat singkatan. seperti singkatan seperti itu. Jadi nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita bertemu kembali, alhamdulillah, tentunya bersama narasumber kita Umi Irena Handono. Apa kabar Mi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mau menyambung beberapa pertanyaan yang kemarin belum kita bahas nih. Ya. Nah, pertanyaannya seputar Nasrani. Nah, yang pertama ditanyakan oleh para pemirsa, apakah beda Nasrani dengan Kristen? Sama enggak? Beda Nasrani sama Kristen. Nah, kalau kita ini kita lihat dulu ya kondisi di masyarakatnya. Orang Kristen itu sebenarnya kurang senang disebut Nasrani. Apa? Kita kan Kristen, kata mereka. Jadi lebih senang disebut oten nih. Sekarang itunya istilah terbarunya oten. Orang Kristen. Oh, orang Kristen. Oten daripada Nasrani. Nasrani. Ya, kenapa ya Mi? Ya menurut mereka karena mereka Kristen. Kristen dari kata Yesus Kristus. Oh, gitu ya. Nah, kalau Nasrani itu dari kata Ansor, ya, penolong. Ada juga yang bilang Nasrani itu dari kata Nazaret. Nazaret. Dan ada yang menarik nih ya. Apa Mi? Wah. Ini Umi urut aja ya, Umi urut. Ya. Sebelum kita urai ke sana, coba boleh nggak? Apa Mi? Umi mau tahu Islam itu artinya apa? Islam artinya itu berserah, pasrah. Berserah diri. Islam itu keselamatan. Islam itu ketaatan, kan itu ya. Berserah diri maksudnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini, Apa? Islam itu yang memberi nama Islam itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan yang lain. Contohnya apa? Mereka menamai agama itu dengan karena nama tokohnya, nama pemimpinnya, nama wilayahnya, nama bangsa atau nama suku. Misalnya apa? Buddha. Buddha ini dari nama pemimpinnya, Siddhartha Buddha Gautama. Maka agamanya disebut Buddha. Hindu ini dari nama wilayah, Hindustan. Terus Yahudi itu dari nama bangsa. Bangsa apa? Bangsa Yahudi. Agamanya agama Yahudi. Kristen dari nama Yesus Kristus. Artinya kalau orang bilang Islam itu Isa, subuh, apa Mi? Lohor, Asar, maghrib itu salah ya Mi? Nah, boleh aja sih kalau Buat dibuat singkatan. seperti singkatan seperti itu. Jadi nama Islam itu tidak berasosiasi dengan nama orang manapun, tidak berasosiasi dengan wilayah atau bangsa apapun. Tapi Allah yang memberikan nama ini. Seperti Umi sebut tadi, itu coba dilihat surat Al-Maidah ayat 3. Dilihat. Jadi Allah ridho Islam menjadi agamamu. Begitu bilang Islami dinah. Ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Nah. Jelas ya? Jelas. Terjemahnya kan juga tahu ya. Nah. Pengikutnya Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa alaihissalam itu tidak pernah membuat agama yang namanya Nasrani, tidak pernah juga membuat agama yang namanya Kristen. Nah, mereka ini menyebut diri sebagai Muslim, pengikutnya Nabi Isa. Itu kita bisa lihat di Ali Imran ayat 52 dan 53. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam bertanya, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka kaum Hawariyun itu menyatakan, kamilah penolong-penolong agama Allah. Nah ini, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman pada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Jadi pengikutnya Nabi Isa menyatakan dia adalah orang Muslim. Nah, tapi kalau kita tadi berbicara tentang istilah Nasrani, Nasrani ini adalah sebuah sebutan nama kaum, ya. Dan ada dua pendapat yang berbeda untuk kata Nasrani, sebutan Nasrani. Yang pertama, Nasrani adalah kaum pengikut Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa ini mengakui, memahami bahwa mereka ini mengikuti ajaran Nabi Isa, ya, yaitu dengan Bible, dengan juga dengan nama umat Kristen, karena Yesus itu berasal dari Nazaret. Jadi Nazaret adalah kota asal Yesus. Ya, itu menjadi Nasrani. Jadi asal usulnya Nasrani adalah dari kata Nazaret. Nazaret. Okay. Ujungnya di situ. Nah, tapi pendapat kedua mengatakan, ini dari kalangan umat Islam, bahwa Nasrani itu dari kata Ansor. Ansor, ingat ada Ansor, ada Muhajirin ini. Oke, sekarang kita pilah-pilah dulu. Kalau disebut bahwa Nasrani itu adalah nama tempat di mana Bunda Maria, Siti Maryam binti Imran melahirkan Nabi Isa, melahirkan Nabi Isa alaihissalam, maka yang perlu kita tahu bahwa ilmuwan Kristen abad 20, ya, ilmuwan Kristen abad 20 itu menyatakan bahwa Nazaret the city never was. Berarti Nazaret kota yang tidak pernah ada. Iya. Artinya Nazaret itu, kota itu tidak ada pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana Nabi Isa dikatakan dilahirkan di kota itu? Kotanya belum ada. Adanya kapan? Nah, adanya kalau sekarang kita ambil sumbernya, ya. Kita ngambil sumbernya. Sumbernya yang diakui secara umum dan dipakai di kalangan gereja, yaitu misalnya kita ambil dari Encyclopedia Biblica. Itu menyatakan bahwa mereka menyatakan kami tidak berani menegaskan secara positif bahwa ada kota yang namanya Nazaret di masa Yesus. Selama 24 abad, selama 20 abad, sebagian besar kehidupan Yesus telah disembunyikan, kan? Atau ditekan, muncul tenggelam lagi. Tetapi penemuan arkeologi modern telah menyingkap suatu misteri dalam kehidupannya yang penuh teka-teki. Arkeolog sekarang ini membuktikan bahwa kota Nazaret, maksudnya ini ya, teka-tekinya ini, kota Nazaret itu tidak pernah ada hingga 3 abad setelah kematian Yesus menurut Kristen. Yesus meninggal umur 33 tahun. Ya.
Jadi 3 abad setelah kematian Yesus, Nazaret itu belum ada. Terus dapat dari mana kata-kata Nazaret itu? Nah, itu. Jadi Nazaret juga tidak pernah disebut dalam Perjanjian Lama, dalam Talmud, atau dalam kitab-kitab apokrifa, dan juga tidak muncul, tidak ada berkas-berkas itu di dalam literatur imam-imam Yahudi awal. Nah, sekarang kita pakai penemuan terakhir. Ya. Ya, misalnya mana? Nag Hammadi. Misalnya Dead Sea Scroll. Ada tulisan-tulisan panjang yang diabaikan oleh gereja awal. Para teolog modern merekonstruksi kehidupan zaman Yesus, dan yang mereka temukan itu sangat berbeda dengan kehidupan dan ajaran yang umat Kristen dituntun untuk percaya. Artinya apa? Yang didogmakan, gitu. Didoktrinkan. Ternyata beda banget. Tapi dalam pembicaraan kita ini, kesimpulannya apa? Kota Nazaret itu dimungkinkan adalah kata tambahan yang muncul pada abad ketiga. Ya. 3 abad ya, bukan abad ketiga. 3 abad setelah Yesus meninggal. Katanya Yesus naik ke surga gitu ya. Oke, oke. Itu ya. Nah, sekarang kan banyak juga kata Nasrani di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kita search di dalam kamus Al-Qur'an, ternyata kita bisa menemukan 158 kali kata tersebut dalam 10 bentuk yang berbeda. Misalnya Nasoro. Itu disebut 158 kali. Ya. Nasoro dalam arti kata sebagai seorang penolong atau ditolong, ya. Menolong, ditolong, penolong, gitu ya. Itu disebut sebanyak 59 kali. Banyak ya. Padahal nggak ada kotanya disebutkan di sana. Nah, kalau kita kan tidak pernah menyatakan bahwa Yesus dilahirkan di Nazaret. Iya. Karena ayat Allah jelas mengatakan bahwa Nabi Isa dilahirkan oleh ibunya di bawah pohon korma. Ketika pohon korma berbuah dengan lebat, pangkal korma digoyang, buah korma berguguran. Artinya begini, Mi. Kalau menurut Al-Qur'an, Isa dilahirkan di bawah pohon korma yang sedang berbuah lebat, artinya itu musim panas. Terus gimana ceritanya bisa berubah menjadi musim salju dan si gembala sedang mengembalakan dombanya malam hari. Malam hari makan rumput. Ya beku dong. Iya. Tertutup salju rumputnya. Mana ya? Kok bisa ya, Mia? Ya. Coba lebih menarik lagi kalau kita memahami surat Ali Imran ayat 52. Ya. Ini langsung terjemahnya. Ya. Maka ketika Isa merasakan keingkaran Bani Israel, Isa berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Maka sahabat setianya, yaitu kaum Hawariyun, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Nah, ini ya, kalimatnya itu dengan tegas menyatakan seperti itu. Nah, penggunaan kata serupa atas kata kerja Nasoro, ini kita mulai telaah makna bahasanya. Penggunaan serupa atas kata kerja Nasoro ditemukan dalam sejumlah ayat Al-Quran merujuk pada orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Contohnya di dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 8.
wayan surunallaha, dan demi menolong agama Allah. Surat Muhammad surat 47, intan surullaha, jika kamu menolong agama Allah. Jadi artinya apa? Kata Ansor pada masa Rasulullah SAW itu merujuk pada orang-orang Muslim Madinah yang menerima dan membantu hijrahnya Muslim Makkah. Jelas banget ya. Nah, orang Muslim Makkah pindah ke Madinah maka disebut muhajirin. Jadi jelas bahwa pada Nasoro dalam bahasa Al-Quran adalah Ansor. Ya, dari kata Ansor, Nasoro dari kata Ansor. Kata kerja Ansor, Nasoro artinya adalah mendukung, membantu, menolong, mendampingi. Itu juga boleh. Ya. Nah, berarti apa? Nasoro, pendukung. Makanya orang Kristen juga nggak seneng dengan kata Nasoro. Agama, kamu Nasrani. Mereka bilang saya Kristiani. Ya. Nah, kesimpulannya Pak, sekali lagi kita ini pakai makna bahasa ya. Nasoro itu maknanya penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan agama yang bernama Nasrani atau Nasoro. Seluruh nabi mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam adalah Muslim. Demikian juga sih Yahudi. Allah juga tidak pernah menciptakan agama Yahudi. Tapi sebutan Yahudi muncul untuk menamai orang-orang keturunan Yehuda. Ya. Nah, jelas banget kan ya? Jelas. Jadi agama yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Islam, bukan yang lain. Bukan yang lain. Sejak dari dulu. Tapi kan sejak dari awal ya kan, zaman Nabi Musa mereka ingkar. Setelah ingkar hidupnya jadi nggak enak, nggak karu-karuan. Terus tobat. Tobat Allah memberikan utusan berikutnya. Maka kemudian sampai kepada Nabi Musa. Maaf ya, ingkar ya, pengikut-pengikutnya sampai ada peristiwanya Samiri segala macam itu. Setelah itu Zabur. Siapa itu Samiri nih? Ada deh. Tunggu ya di podcast selanjutnya. Sampai Zabur kan. Sampai Zabur ternyata ingkar lagi. Ya. Sampai kemudian kalau Zabur itu di dalam Bible disebut Mazmur. Ya. Nah kemudian berikutnya lagi sampai kepada kitab Injil. Kepada Nabi Isa. Nah sekarang mana Injilnya Nabi Isa? Yang ada Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Seperti itu. Ya. Jadi yang terakhir yang ada ditanyakan di sini, Umi, apakah kebenaran semua agama itu sama? Maksudnya begini, Tuhan itu satu, sama. Tuhan itu esa, yang maha esa, ya kan? Tapi semua agama, jadi Tuhannya satu. Siapa Tuhannya kalau semua agama semuanya satu? Gitu, paham nggak? Jadi dengan kata lain begini, kita pergi ke tempat satu tujuan, Umi naik Mercy, Kristi naik bajai, tapi satu tujuan. Jadi beda-beda caranya, tata caranya, tapi satu tujuan kepada Tuhan. Itu menurut Umi bagaimana? Pertanyaannya Umi, bajai sama Mercy sama nggak? Ya beda. Ya udah. Berarti
Berarti Tuhannya sama? Ya nggak sama. Mobilnya udah beda ya, Mi? Mobilnya udah beda. Masa harganya sama? Masa mereknya sama? Ya nggak mungkin. Masa kecepatannya akan sama? Kan katanya sama-sama mengajarkan kebaikan. Rahmatan lil alamin semua.